akan memberikan satu butir itu menjadi 7 tangkai. Itu akan berkemungkinan reward dari tim dari perusahaan setiap harinya kemungkinan kan akan kecil sekali. Itu seperti apa? Dan kalau satu lagi ya Pak ya, kalau seandainya semua orang sudah ikut di VTube dan semua orang udah mempunyai VIP yang banyak, itu yang akan membeli VIP siapa? Ini sangat menarik sekali, kita semalam ya. Iya, itu yang ditunggu-tunggu. Pak, ini akan kecil, belum tentu. Karena Anda tahu semua saat ini yang jualnya gak banyak. Ya. Yang jualnya belum banyak. Itu yang akan menentukan tim profitnya besar atau kecilnya. Nah, tapi kondisinya akan jauh lebih kecil dari yang awal. Saya melihat bahwa kemungkinan iya, ya, karena VTube tentunya memiliki satu perhitungan yang matang, ya, untuk bisa melihat dari kesehatan, ya, kesehatan dari yang VIP yang beredar. Tentunya hasil dari marketing plan itu menentukan kesehatan dari VIP yang beredar. Jadi pengunci pengamannya adalah satu perhitungan bahwa tim profit ini akan dibagi equal. Yang pertanyaan saya gini, Bu. Pak, saya baru capai misalkan seorang gold. Dulu gold kayaknya pernah lupa dapat 100 PP. Sekarang mah cuma 10 Pak gitu. Ya. Atau diamond. Diamond Pak. Dulu ribuan PP, sekarang cuma ratusan PP. Bapak Ibu percaya Ibu Yunita, Dr. Dedi, dan orang-orang Diamond di awal adalah orang yang harusnya protes paling keras sama Ibu. Tapi kenapa kami tidak protes? Karena kami tiap hari meraktirin bronze, tiap hari meraktirin silver, tiap hari ngebagi-bagi equal. Ya, kita ngebagi income kita, berbagi semua, sehingga equal, sama. Jadi ada kelebihan di situ. Ya, yang dimana kami merasa bahwa apa yang sudah kami hasilkan, kalau memang sudah setiap orang punya prestasi, kita bagi. Pertama, saya mengajak teman-teman untuk berpikir hal seperti itu. Jangan dilihat dari kecil income, karena VTube ini gerbang. Jadi fokuskan tim profit yang ada ini memang akan kondisinya equal. Ya, equal itu rata, bagi rata. Ya, Anda tiap hari didoain, Anda tiap hari keluarkan penghasilan Anda. Saya seringkali bilang, ya, saya seringkali selalu bilang ke gold, si silver saya bilang, kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena kamu punya pemimpin setiap hari naktirin kamu, tim profitnya dia di apa? Kurangi. Ya, dibagi-bagi secara equal. Jadi ini keunikan dari marketing plan kita, bukan besar gedenya, tapi equalnya. Paham ya? Nanti besar gedenya di fase berikutnya, Pak. Akan ada income yang VTube-nya stabil, ditambahin income berikutnya. Ini karakter dari tim profit. Nah, mempengaruhi gede besarnya tergantung dari sisi penjualannya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pertama tahu jawabannya ya, bahwa kita memang punya karakteristik di VTube-nya tim profit equal. Ya. Saya tidak pernah berhenti bersyukur dan berdoa bahwa semoga dengan income yang diambil dari kami para diamond sangat bisa bermanfaat untuk bronze, silver, gold. Paham ya? Jadi itu karakter yang pertama, equal. Jadi kalaupun Anda mendapat jawaban kenapa yang lebih awal lebih gede dulu, karena nyampainya lebih awal. Dia wajar misalkan dapat yang lebih besar, wajar. Karena kecepatannya dan jumlah kekuatannya lebih kuat. Ada nggak kondisi ada seorang gold punya user 10.000 orang? Ada nggak seorang gold yang punya user cuma 50 orang? Kira-kira sama bagi hasil? Sama, equal. Jadi tim profit tidak bisa dikatakan satu kelemahan. Ini adalah sebuah karakter bahwa VTubers adalah seorang profesi yang
Senang berbagi. Oke. Insya Allah dengan menjawab seperti itu, ini bisa dimengerti. Biasanya seperti itu. Yang kedua, masalah VP ketika nantinya akan ada yang menjual, itu kan nanti, Bu. Faktanya sekarang orang punya duit udah pasti dapat VP? Belum. Bapak Ibu, ya, kalau pertama adalah untuk menjadi kemungkinan itu terjadi, marketing plan yang ada saat ini sudah banyak sekali pengaman-pengamannya untuk tidak membuat VP-nya overpay atau overpay. Ya. Pertama, apa pengamannya? VP-nya harus ditaruh 10 VP. Kalau punya 11 juta orang, berarti ada 10 juta VP yang cuma hanya bisa ditukarkan oleh paket misi. Ada lagi pengaman berikutnya? Ini sedikit ya, belajar hitung-hitungan sedikit ya, nggak apa-apa ya, supaya nanti teman-teman bisa ngejawab ya. Yang kedua adalah perpanjangan misi. Yakin teman-teman semua jual semua. Saya sering loh ketemu, Pak, nanti kalau VP-nya nggak laku gimana? Oh gitu. Ya udah, kamu mau jual nggak? Saya beli. Mikir jual nggak ya, jual nggak? Akhirnya nggak jual. Akhirnya diperpanjang misinya. Kita punya satu mekanisme harus perpanjang. Ada manajemen di itu satu pengaman lagi. Berikutnya apa? Tim apa? Level 1, level 2, level 3, level 5. Level 5 orang yang belum membangun big data dipotong 50%. Wajar apa? Wajar banget. Ini salah satu pengaman lagi. Ada processing fee. Apalagi pengamannya? Ayo. Fase kedua. Yes. Ini tepuk tangan untuk Gus Hadi. Marketing plan. Nyimak dia tuh. Fase keduanya e-commerce, fase ketiganya, fase keempatnya, VP ini akan bisa dibelikan ini, dibayarkan ini, di Indomaret. Insya Allah ya, kalau ini semakin besar, kita bayar pakai VP, dan di market lain juga bisa pakai VP. Kira-kira VP-nya akhirnya ada yang beli atau ada yang nyari? Ada yang Nyari. Jadi kalau VTube-nya nggak punya program, saya setuju dengan orang itu, VP-nya nggak akan bisa kebayar. Tapi VTube-nya bertumbuh, VTube-nya sudah punya program dari awal. Jadi bukan cuma hanya mengeluarkan sebuah pola ekosistem, VTube-nya dari awal, teman-teman pasti sudah tahu ya, akan ada fase berikutnya. Itu yang membuat saya join Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya juga berpikiran sama. Ini siapa yang beli nanti VP-nya? Ya, di fase saat ini perusahaan sudah mengumpulkan keuntungan dari periklanan. Tapi kan kalau perusahaan beli sekarang, VP-nya makin kering atau makin banjir? Habis. Makin kering ya. Oke, semoga itu Bu. Jadi kunci jawabannya adalah VP-nya tidak akan terjadi seperti itu karena ada fase berikutnya yang akan dilakukan. Di luar itu ada marketing plan kita yang mengamankan. Oke, terima kasih. Dan memberikan satu butir itu menjadi 7 tangkai. Itu akan berkemungkinan reward dari tim dari perusahaan setiap harinya kemungkinan kan akan kecil sekali. Itu seperti apa? Dan kalau satu lagi ya Pak ya, kalau seandainya semua orang sudah ikut di VTube dan semua orang udah mempunyai VP yang banyak, itu yang akan membeli VP siapa? Ini sangat menarik sekali, kita semalam ya. Iya, itu yang ditunggu-tunggu ya. Pak, ini akan kecil, belum tentu. Karena Anda tahu semua saat ini yang jualnya gak banyak. Yang jualnya belum banyak. Itu yang akan menentukan tim profitnya besar atau kecilnya. Nah, tapi kondisinya akan jauh lebih kecil dari yang awal. Saya melihat bahwa kemungkinan iya. Karena VTube tentunya memiliki satu perhitungan yang matang untuk bisa melihat dari kesehatan dari yang VP yang beredar. Tentunya
hasil dari marketing plan itu menentukan kesehatan dari VP yang beredar. Jadi pengunci pengamannya adalah satu perhitungan bahwa tim profit ini akan dibagi equal. Yang pertanyaan saya gini, Bu. Pak, saya baru capai misalkan seorang gold. Dulu gold kayaknya pernah lupa dapat 100 VP. Sekarang mah cuma 10 Pak gitu. Ya. Atau diamond. Diamond Pak. Dulu ribuan VP, sekarang cuma ratusan VP. Bapak Ibu percaya Ibu Yunita, Dr. Dedi, dan orang-orang diamond di awal adalah orang yang harusnya protes paling keras Bapak Ibu. Tapi kenapa kami tidak protes? Karena kami tiap hari nraktirin bronze, tiap hari nraktirin silver, tiap hari ngebagi-bagi equal. Ya, kita ngebagi income kita, berbagi semua, sehingga equal, sama. Jadi ada kelebihan di situ. Ya, yang dimana kami merasa bahwa apa yang sudah kami hasilkan, kalau memang sudah setiap orang punya prestasi, kita bagi. Pertama, saya mengajak teman-teman untuk berpikir hal seperti itu. Jangan dilihat dari kecil income, karena fitur ini gerbang. Jadi fokuskan tim profit yang ada ini memang akan kondisinya equal. Ya, equal itu rata, bagi rata. Ya, Anda tiap hari didoain, Anda tiap hari keluarkan penghasilan Anda. Saya seringkali bilang, selalu bilang ke gold, si silver saya bilang, kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena kamu punya pemimpin setiap hari naktirin kamu. Tim profitnya dia di apa? Kurangi. Ya, dibagi-bagi secara equal. Jadi ini keunikan dari marketing plan kita. Bukan besar gedenya, tapi equalnya. Paham ya? Nanti besar gedenya di fase berikutnya, Pak. Akan ada income yang fitupnya stabil, ditambahin income berikutnya. Ini karakter dari tim profit. Mempengaruhi gede besarnya tergantung dari sisi penjualannya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pertama tahu jawabannya ya, bahwa kita memang punya karakteristik di fitupnya tim profit equal. Ya. Saya tidak pernah berhenti bersyukur dan berdoa bahwa semoga dengan income yang diambil dari kami para diamond sangat bisa bermanfaat untuk bronze, silver, gold. Paham ya? Jadi itu karakter yang pertama, equal. Jadi kalaupun Anda mendapat jawaban, kenapa yang lebih awal lebih gede dulu? Karena nyampainya lebih awal. Dia wajar misalkan dapat yang lebih besar, wajar. Karena kecepatannya dan jumlah kekuatannya lebih kuat. Ada nggak kondisi ada seorang gold punya user 10.000 orang? Ada nggak seorang gold yang punya user cuma 50 orang? Kira-kira sama bagi hasil? Sama, equal. Jadi tim profit tidak bisa dikatakan satu kelemahan. Ini adalah sebuah karakter bahwa VTubers adalah seorang profesi yang senang berbagi. Oke. Insya Allah dengan menjawab seperti itu, ini bisa dimengerti. Biasanya seperti itu. Yang kedua, masalah VP ketika nantinya akan ada yang menjual, itu kan nanti, Bu. Faktanya sekarang orang punya duit udah pasti dapat VP? Belum. Bapak Ibu, ya. Kalau pertama adalah untuk menjadi kemungkinan itu terjadi, marketing plan yang ada saat ini sudah banyak sekali pengaman-pengamannya untuk tidak membuat VP-nya overpay atau overpayout. Ya. Pertama, apa pengamannya? VP-nya harus ditaruh 10 VP. Kalau punya 11 juta orang, berarti ada 10 juta VP yang cuma hanya bisa ditukarkan oleh pakai misi. Ada lagi pengaman berikutnya. Ini sedikit
ya belajar hitung-hitungan sedikit ya, nggak apa-apa ya, supaya nanti teman-teman bisa ngejawab ya. Yang kedua adalah perpanjangan misi. Yakin teman-teman semua jual semua. Saya sering loh ketemu, Pak nanti kalau VIP-nya nggak laku gimana? Oh gitu, ya udah kamu mau jual nggak? Saya beli, mikir jual nggak ya, akhirnya nggak jual. Akhirnya diperpanjang misinya. Kita punya satu mekanisme harus perpanjang, ada manajemen lebih. Itu satu pengaman lagi. Berikutnya apa? Tim level 1, level 2, level 3, level 5. Level 5 orang yang belum membangun big data dipotong 50%. Wajar apa? Wajar banget. Ini salah satu pengaman lagi. Ada processing fee. Apalagi pengamannya? Ayo. Fase kedua. Yes. Ini pintar, tepuk tangan untuk Gus Hadi. Marketing plan. Nyimak dia tuh. Fase keduanya e-commerce, fase ketiganya, fase keempatnya, VIP ini akan bisa dibelikan ini, dibayarkan ini, di Indomaret. Insya Allah ya, kalau ini semakin besar, kita bayar pakai VIP, dan di tempat lain juga bisa pakai VIP. Kira-kira VIP-nya akhirnya ada yang beli atau ada yang nyari? Ada yang nyari. Ada yang nyari. Jadi kalau VTube-nya nggak punya program, saya setuju dengan orang itu. TV-nya nggak akan bisa kebayar. Tapi VTube-nya bertumbuh, VTube-nya sudah punya program dari awal. Jadi bukan cuma hanya mengeluarkan sebuah pola ekosistem, VTube-nya dari awal, teman-teman pasti sudah tahu ya, akan ada fase berikutnya. Itu yang membuat saya join Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya juga berpikiran sama. Ini siapa yang beli nanti TV-nya? Ya, di fase saat ini perusahaan sudah mengumpulkan keuntungan dari periklanan. Tapi kan kalau perusahaan beli sekarang, pipinya makin kering atau makin Kering. banjir? Habis. Makin kering. Ya? Oke, semoga itu Bu. Jadi kunci jawabannya adalah pipinya tidak akan terjadi seperti itu karena ada fase berikutnya yang akan dilakukan. Di luar itu ada marketing plan kita yang mengamankan. Oke, terima kasih. Oke, datang semua hidup berubah, betul? Kita semua hidup berubah ketika pandemi datang. Ya, tapi banyak orang bilang pandemi adalah sebuah musibah, tapi kalau buat saya, di balik sebuah musibah selalu ada sebuah peluang. Tugas kita adalah cari peluang. Nah, beruntungnya kita di ruangan ini adalah kita sudah menemukan peluang itu, betul nggak? Kita sudah ada di peluang itu dan kita merasakannya. Ya, kita merasakan perubahan yang terjadi di hidup kita. Tapi tentunya untuk teman-teman semua, kita semua juga merasakan bahwa ketika kita menjalankan aplikasi ini begitu fenomenal, begitu luar biasa, begitu dahsyat, dan di saat itu pula begitu banyak orang-orang yang menentang kita. Ya, ada bebek-bebekan, ada apa lagi ya? Ada banyak lah intinya ya. Ada dibilang penipu, ada dibilang wah segala macam ada. Ya, tapi kalau buat saya pribadi, saya bilang kayaknya bukan hal yang aneh untuk orang yang ingin membuat sebuah perubahan. Karena kalau kita ingat-ingat zaman dahulu kala, orang yang penjual aqua, air minum dalam kemasan 50 mungkin 60 tahun yang lalu dibilang gila karena menjual air putih dalam kemasan lebih mahal daripada bensin. 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu lah ya. Saat itu terjadi, dia juga dibilang gila, dia juga dibilang tidak masuk akal. Tapi pada faktanya saat ini kalau kita minum air putih namanya apa? Aqua. Ternyata sejarah membuktikan bahwa kalau di awalnya dihina-hina, dijelek-jelekan, ujungnya kayaknya bagus. Nah, jadi kalau buat kita semua, ya. Jadi kalau buat kita semua, kalau kita dihina dijelek-jelekan gitu ya, saya dibilang bebek dungu apa saya mah santai aja, gitu. Mau dibilang bebek, mau dibilang ayam, itik juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena yang paling penting adalah kita yang tahu diri kita. Yang penting kan kita tahu siapa kita. Yang penting kita tahu apa yang kita kerjakan. Di YouTube ini, kalau saya lihat kita bukan cuma sekedar mencari penghasilan dan mencari nafkah. Bukan cuma itulah. Bukan cuma soal untuk diri sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain. Ya, beberapa bulan yang lalu kita membuat acara, waktu itu belum ada sampai seperti ini. Saat itu kita semua masih unyu-unyu dan lucu-lucu tadi kata Pak Noval ya. Kita di situ masih pusing-pusingan, masih bingung, masih apa. Tapi sekarang semua sudah berubah. Begitu banyak hasil-hasil yang dicapai, begitu banyak orang-orang hebat bermunculan di sini. Ya, ada banyak sekali di sini, ada banyak diamond-diamond dan platinum-platinum yang saya hormati semuanya.
Ini banyak sekali yang chat saya juga, tapi mohon maaf kalau nggak kebales. Soalnya chatnya udah kayak tawuran di handphone itu, ya. Saya yakin semua yang platinum semua sama nih ya. Gold juga kemungkinan sama ya. Handphone kita udah kayak tawuran kan setiap hari. Ramai sekali di sana, ya. Di dunia nyata terlihat sepi, tapi di dunia virtual, itu ramai banget gitu. Ya, jadi kalau yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa VTube ini bukan hal yang ini nantinya kedepannya akan begini, akan begitu gitu ya. Itu kalau menurut saya, ya mungkin mereka bisa jadi mereka benar, karena itu dari sudut pandangnya mereka. Tapi mereka dari luar, kita dari dalam. Yang tahu adalah yang di dalam, bukan yang di luar. Nah, kita yang lebih paham. Ya, karena memang saya juga mengerti bahwa konsep bisnis ini adalah konsep bisnis yang unik. Sebuah konsep bisnis yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dikenal sama orang. Ya, jadi orang juga menyikapinya dengan salah gitu. Tapi ya nggak masalah. Yang penting kita tahu siapa kita. Nah, melanjutkan dari Pak Noval tadi gitu ya. Untuk tahun depan, tahun 2021, kita akan ada banyak hal besar yang menanti kita gitu. Sekarang ini kita lagi di tengah badai, ya. Kita semua juga merasakan ya, badainya sangat banyak sekali karena memang fenomenal kita ini mengguncang dunia persilatan ini gitu. Nah, itu mengguncang sekali sampai memang kita pasti akan menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi yang saya senang dan saya perjuangkan gitu ya, membantu manajemen juga, bahwa manajemen tidak tinggal diam, bahwa selalu ada upaya dan upaya yang dilakukan untuk bisa membuat kita semua bisa merasakan manfaatnya. Jadi kalau misalkan kita sudah melewati badai itu, kalau saya punya satu kutipan yang saya sering dengar gitu ya, yang saya selalu ingat, bahwa janganlah cemas ketika badai datang, karena setelah badai pasti akan ada pelangi. Ya. Jadi buat kita yang bisa bertahan, ya, buat kita semua yang bisa bertahan dengan badai-badai semua ini, kita semua akan melihat pelangi yang indah. Tapi juga saya percaya, saya juga tahu ada orang-orang yang ketika terkena badai itu terjatuh dari kapal. Ada, pasti ada. Ya, orang-orang yang mungkin tidak bisa melewati ini semua. Ya, kita bukan bilang mereka itu musuh kita, bukan. Karena mereka juga teman kita, sahabat kita, dan saudara kita. Tapi ketika mereka keluar bukan berarti mereka musuh kita, karena tidak ada yang namanya musuh, tidak ada yang namanya teman. Ya, jadi kalau buat saya, ya kalau misalkan kita semua saudara, kita semua warga Indonesia, kita semua bersaudara. Jadi kalau misalkan hari ini mereka berpendapat yang berbeda dengan kita, tidak menutup kemungkinan bulan depan bersama pendapat dengan kita. Jadi jangan memusuhi teman-teman kita, karena kita semua nanti bisa ujung-ujungnya kita semua bisa berteman lagi, gitu. Ya. Dan di VTube ini juga yang saya lihat begitu luar biasanya adalah sumbangan demi sumbangan juga kita lakukan. Karena kalau misalkan niatnya baik, usahanya baik, insya Allah hasilnya pasti baik. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tadi kita juga Dr. Dedi dan tim memberikan sumbangan, bukan cuma di sini, ada banyak teman-teman juga banyak saya sering lihat. Berbagi sumbangan ke sana sini ya, karena kita dapat rezeki, kita juga harus bisa berbagi rezeki kepada negara kita, karena kita bisa membantu negara kita untuk bisa jauh lebih baik lagi. Dan tentunya dengan negara yang lebih baik lagi, VTube juga akan berubah menjadi lebih baik lagi ya. Nah, kita juga saya sering mendengar gitu ya, bahwa sebuah prediksi bahwa tahun 2045 ada 5 negara yang akan menjadi negara superpower terbesar di dunia. Ada 5 negara diprediksi ini ya, ini masih prediksi. Yang pertama adalah China. China dengan kekuatan luar biasa lah. Kalau China nggak usah ditanya lah ya. Di situ kalau kerjanya emang manusianya ajaib-ajaib. Nggak ngerti itu kenapa bisa begitu ya. Yang pertama itu China. Yang kedua adalah India. India juga diprediksi akan jadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Yang ketiga adalah Amerika Serikat. Yang keempat adalah Brazil. Yang kelima adalah Brazil. Anda tahu nggak keempat negara siapa? Indonesia. Diprediksi seperti itu. Ya. Orang-orang di luar, pakar-pakar mengatakan bahwa tahun 2045 Indonesia digadang-gadang akan jadi superpower di dunia. Pertanyaannya sekarang, kita tidak ada, Pak. Kita tidak ada. Kenapa nggak ada, Pak? Ada 2045. Ada, Pak, cuma 25 tahun. Insya Allah harus ada, Pak. Jadi 2045 Indonesia akan jadi superpower dunia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya untuk sampai ke sana, kan gitu. Itu cuma kurang lebih sekitar 20 tahun yang lagi loh. 20 tahun lagi mungkin kita dan anak-anak kita mungkin ya nantinya akan merasakan itu gitu. Nah, saya berpikir gitu, gimana ya caranya ya ngelihat keadaan Indonesia sekarang, kok rasa-rasanya jauh ya buat sampai ke sana gitu.
Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, dengan kekuatan digital, dengan kekuatan online, rasa-rasanya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Karena kalau misalkan dulu kita ngelihat, kan agak tidak masuk akal kalau kita bisa panggil kendaraan lewat handphone kita, benar ya? Lewat sebuah alat kecil, ketik klik 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 klik, motor nyampe. Klik 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 klik, tiba-tiba mobil nyampe. Masuk akal nggak? Sekarang masuk akal. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu tidak masuk akal. Jadi kalau misalkan saya melihat, mungkin dengan 2045 nanti, ketika Indonesia menjadi top 5 dunia gitu ya, 5 besar dunia, jangan-jangan hal itu terjadi karena VTuber. Jangan-jangan. Jangan-jangan itu terjadi karena tadi Pak Noval bilang dari dompet pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, akhirnya pendapatan per kapita kita semuanya naik. Dengan per kapita yang naik, artinya Indonesia juga jadi jauh lebih baik. Ya, harapan kami adalah kita menatap hal itu. Ya, meskipun sebenarnya di awal juga kita nggak nyangka sih bisa sampai kayak gini. Saya yakin teman-teman semua di sini, leader-leader di depan, tidak ada satu orang pun yang menyangka bahwa VTube bisa sebesar ini dan secepat ini. Ya, di tengah lagi dalam pandemi, ternyata VTube-nya melesat dengan luar biasa. Ya, kita semua nggak ada yang nyangka. Tapi ketika sudah dijalani, tentunya semakin dilihat semakin besar dan semakin besar. Ya, jadi buat teman-teman semua, pesan dari saya adalah kalau misalkan yang paling penting untuk kita bisa mencapai keberhasilan, tentunya nggak lain dan nggak bukan adalah diri kita sendiri. Banyak hal yang bisa menjatuhkan kita. Kata Ibu Kartini ya. Ibu Kartini pernah berkata bahwa banyak hal yang bisa menjatuhkan kita, tapi satu-satunya hal yang pasti akan menjatuhkan kita adalah sikap kita sendiri. Cara berpikir kita sendiri. Respon kita terhadap sebuah masalah. Karena banyak orang ketika bertemu masalah, yang dipikirannya nomor satu adalah komplain dulu. Bukan berpikir dulu, lihat dari sisi positifnya dulu, bukan melihat dari sisi negatifnya. Sayangnya banyak orang di luar sana, bukan yang di ruangan ini ya, yang di luar sana melihat sesuatu itu dari komplain dulu pokoknya. Saya juga nggak tahu tuh kenapa. Teman-teman di sini sering nggak dapat komplain? Yang paling depan paling sering. Tentunya yang bangku-bangku depan ini rajin sekali pasti. Ya, kalau udah komplain yang nggak tahu jawabnya apa, tiba-tiba hubungi ke atas, hubungi ke Pak Noval. Pak Novalnya tidak balas, tiba-tiba hubungi ke Pak Dr. Dedi. Dr. Dedi nggak balas, tiba-tiba ke saya kan gitu. Semuanya sama ya, semuanya sama. Anda juga jangan sedih kalau saya nggak bisa jawab, saya tanya lagi ke atas. Sama aja, nggak ada bedanya gitu. Nah, jadi kita harus melihat dari respon kita dulu. Nah, saya berharap respon kita itu akan menentukan masa depan kita nantinya. Jadi buat teman-teman semua yang di depan ini, ya ada di sini ada Pak David, ada Pak Andro, ada Pak Turiman, ada Pak Noval ya, ada Pak Dr. Dedi, ada Pak Jawat, ada Bu Darna, ada Bu Lady, ada Pak Hedi Bintang ya. Semua rekan-rekan yang Diamond di sini, rasa-rasanya saya nggak pernah dengar mereka komplain. Nggak pernah mendengar mereka komplain. Yang pernah adalah kita diskusi ini gimana ya. Nah itu pernah. Tapi kalau komplain rasa-rasanya belum pernah. Nah itulah yang membuat mereka bisa ada di posisi mereka sekarang. Jadi teman-teman semua, VTube ini sebenarnya sederhana. Kalau kita berpikir dengan sederhana. Oh sorry, ada Pak Sarwito ketinggalan. Pak Sarwito beda meja soalnya. Pak Sarwito juga. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat VTube ini sederhana sebenarnya. VTube ini bukan hal yang sulit. Karena kita hanya perlu menceritakan ke teman kita hanya perlu memberikan peluang kepada teman-teman kita. Caranya juga cuma tinggal nonton aja, persis seperti yang Pak Noval tadi katakan. Ya. Tapi pada prinsipnya ujung-ujungnya adalah bukan soal mudah atau tidaknya, tapi pertanyaannya kita mau jalankan atau tidak jalankan. Pertanyaannya adalah kita mau menjalankan dengan sepenuh hati atau kita mau menjalankan dengan setengah hati. Kalau kita menjalankan dengan setengah hati, tentu hasilnya juga pasti setengah-setengah. Kalau kita jalankan dengan sepenuh hati, maka hasilnya juga pasti akan penuh. Nah sekarang semuanya kembali ke tangan Anda masing-masing. Kita semua punya aplikasi yang sama. Kita semua menonton iklan yang sama. Kita semua memulai dengan cara yang sama.